Habibie. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Selamat Ida. sore. Ini selamat datang buat Pak Ilham, suami Selamat saya. sore Pak buat Mas Saci. Ilham. Selamat sore Anak buat Pak saya Bu Sacin. Sinta. Senang Selamat sekali. sore juga. Ini Mbak Ida lucu nih, otaknya baru di switch lagi. Tadi high tech. Sekarang high tech juga dalam bentuk lain ya. Betul. Baik Bu Insana nih, kalau keluarga Habibie kan sebenarnya hampir kalau orang tahu identiknya dengan teknologi, masa depan, kemudian pesawat, industri. Nah tiba-tiba ini ada yang mencintai batik gitu. Gimana ceritanya Bu Insana? Jadi saya mulai dari mertua saya mungkin ya. Boleh. Karena dari situ ceritanya sampai ke saya sebetulnya. Baik, baik. Kalau batik dikenal di keluarga mertua saya itu, apalagi mama mertua saya, kalau bisa hari-hari pakai batik, batik. Pernah ada memang sedikit waktu itu pernah batik Malaysia masuk ke Indonesia. Indonesia ya. Tapi dia bukan batik ya, printing Jadi batik. Bu Iya. Ainun ya ini, Iya. Bu Ainun hampir setiap hari Tapi pakai akhirnya batik. begini, kenapa waktu itu belum lagi gonjang-ganjingnya di orang Malaysia mengakui, maaf ini bukannya mau apa namanya, mau cari perang ya, tapi menceritakan bagaimana Ibu Ainun akhirnya kembali kepada batik Indonesia. Memang kalau melihat nilai seni itu jauh, apapun batik itu lebih memikat daripada fashion lagi. Memang untuk tahun sekarang atau zaman globalisasi dengan teknologi yang sangat tinggi, bisa belanja dengan online, batik mungkin bisa menjadi perangkat dari salah satu penunjangnya. Nah Ibu Ainun ini memang mama mertua saya ini selain sangat cinta, pandai memadu padan. Bahkan suaminya itu atau papa selalu menjadi figur atau objek yang hari ini saya udah nenin kamu begini ya Pak ya. Jadi Baju batiknya gini modelnya ya. Eyang Habibie Iya ya. itu iya, dari mulai potong rambut sampai baju juga. Ya ini mungkin yang kalau kita bicara santai karena udah jam 4 nih, kesian kalau yang berat-berat. Kalau yang kembali lagi kepada saya sampai saya bergulir ke batik itu lucu. Saya pernah menjabat kepala Dharma Wanita, membawahi ibu-ibu Dharma Wanita di IPTN sebanyak 16.000 ibu. Apakah yang menyelamatkan kondisi ekonomi? Itu batik. Jadi saya waktu itu tidak dibayar, kami Dharma Wanita tidak dibayar oleh pihak PTDI karena krisis. 99-2000 tuh bener-bener kita tuh kasih makan terus, kan kita punya kantin kan. Saya punya akal, saya bilang, hanggar kamu tuh kok kosong. Daripada kamu gak bisa bayar saya, hitung deh itu per meternya berapa. Kamu kasih kamu bayar utang ke saya. Saya hubungi semua yang namanya networknya Papa memakai jaringan koperasinya PTDI yang sudah set up waktu itu 15-20 tahun. Pembatik-pembatik dari daerah yang terdekat itu dari Cirebon. Kita pertama pameran batik se-Bandung itu di kita Dharma Wanita. Wow, Cuma nggak pernah diekspos. Dan itu yang menurut saya batik itu kelebihannya satu. Mau ada krisis apapun orang cinta kepada batik. Pernah tahun 80 tadi saya kalau membaca histori benar, tapi tetap kolektor akan mengkoleksi batik. Gitu Tapi mungkin. kalau secara hati sendiri Bu Insana kok banyak kan, maksudnya kenapa kok batik, kenapa kok, dan kenapa kok batik tulis, karena batik Limaran itu kan identik dengan batik tulis, kenapa batik tulis? Saya ini akhir-akhirnya pada waktu saya tinggal di Bandung, masih di tahun 2004-2005 mencari kesibukan. Dan kebetulan dengan background saya banyak sekali mencari interior pendukung untuk arsitektur. Saya berpikir kenapa nggak kain Nusantara. Nah untuk langkah yang pertama mungkin saya pikir saya batik dulu karena ada pengalaman saya dengan pameran-pameran itu. Tapi memang ada panggilan jiwa mungkin ya, dengan lihat ibu mertua, ibu zaman dulu tuh kan kalau ke pengantenan selalu pakai jari ya. Ya, Dan kok anggun ya dibanding yang long dress itu kalau menurut saya. Dan saya melihat itu terus saya terbentuk, saya bikin workshop di situ di IPTN. Coba termasuk panggillah saya. Jadi seperti Mbak Sinta, saya memulai itu dari duduk 2-3 jam tiap hari ikut. Karena bukan selain menjiwai, mengerti inilah artinya connecting the dot. Ya itu dia titik. Nah itu mungkin panggilan utama dan memang hasilnya bukan main ya, dari alat yang begitu simple. Alatnya kan simple sekali, cuman cucu keluar sama Cantik, kompor.
kompor pakai areng lagi dulu, belum ada yang listrik Pak. Kok bisa keluarnya seperti gini? Ini kan bukan berarti cantiknya. This is the man behind the work. This is beyond artwork. Inilah saya memperkenalkan batik melalui museum-museum di dunia yang mungkin pertama saya sudah satu, yang kedua mungkin di London. Jadi kita akan mengadakan namanya Safari Museum untuk memperkenalkan batik dalam bentuk art pieces, bukan tekstil. Nah di situ kita mempetakan art itu dalam peta seni dunia. Jadi tidak sekedar tekstil, karena kalau kita sekedar tekstil, kita kalah Valentino, Armani, we are back. Ya, setelah cinta dengan batik, terus kok juga punya panggilan lagi untuk membudayakan batik, bahkan membawa batik ke mancanegara. Itu alasannya apa Bu Insana? Supaya yang muda-muda tuh juga tahu bahwa setiap hal itu kita harus punya cita-cita kalau katanya Eyang. Iya, mungkin gini, kita ini kan udah hidup di era globalisasi ya. Lihat baju Mango, lihat baju Zara, lihat baru apa. Keren dilihat di semata sekali. Paling banter dipakai 10 kali. Bolak-balik lihat online juga bosen gitu lagi, gitu lagi. Coba lihat batik online, ada yang bosen enggak? Ganti terus. Ganti terus. Karena apa? Kalau dia bukan mesin, itu ada jiwa kan. Itu tadi manusia di belakang itu. And jangan lupa kalau saya mau bicara dengan Pak Ilham ini soal teknologi, batik ini teknologinya tinggi sekali dalam segi pewarnaan yang tidak pernah diekspos. Ya. Orang pewarnaan itu tidak pernah belajar. Dia itu turunan atau ikut-ikutan yang memang akhirnya bisa. Bisanya pun bukan karena mau, memang ada semacam apa ya, saya tadinya nggak percaya itu. Tapi akhirnya percaya, ada panggilan. Karena kalau warna itu hitungannya udah kimia sekali, sedangkan mereka nggak sekolah kimia loh. Dan yang waktu dicelup, itu semua warna sama. Nggak ada tahu pink, kita bilang mana pinknya Pak, saya bilang mana hitamnya Pak, mana. Tapi kalau dia tahu ini yang ini entar jadi begini, ini begini Bu, ini begini. Itu kan semua di belakang sini. Betul, betul. Nggak tertulis loh. Betul. Jadi mungkin informasi aja kalau kita membuat batik tulis, kemarin tadi di booth-nya Wastra juga ada, ketika kita mewarnai, warna yang dicoletkan itu tidak kelihatan warnanya sampai dikasih pelarut yang penuh dengan misteri, betul. Yang kemudian ketika itu jadi batik, sudah jadi bentuk yang luar biasa. Kalau Bu Insana sendiri pernah mengalami kendala enggak atau ada kendala apa? Karena kan kalau batik tulis itu kan dibuatnya oleh tangan manusia ya, bukan mesin yang hasilnya pasti perfect, selalu sama. Kemudian dengan bisnis yang berhubungan dengan manpower-nya itu adalah art dan kemudian penuh dengan ketekunan, kendalanya apa Bu? Kalau mau bicarakan kendala mungkin 4 hari, 5 hari nggak selesai-selesai. Saya aja sering bolak-balik nggak bisa tidur gara-gara itu. Kenapa udah semua saya kasih? Dari blueprintnya, dari gambarnya, dari kurang lebih sampai modelnya kadang-kadang saya kirim ke Pekalongan. Nih loh sampai biar dia semangat gitu ya. Lihat perempuan-perempuan Jakarta gitu mungkin. Ternyata memang mereka ini kebanyakan belajar itu karena keturunan atau lingkungan. Jadi orang belajar batik masih karena lingkungan dan keturunan. Jadi once dia dibawa kemanapun dia nggak akan betah. Lebih dari 3 hari dia akan minta pulang. Bukan habitatnya. Jadi dia melihat dan faktor satu lagi, faktor air. pH-nya seperti apa pH-nya. Betapa rumitnya selembar kain batik. Selembar kain batik itu benar-benar teknologi. Udah gitu ada lagi Bu yang namanya fotosintetis. Itu rahasia kalau orang Jawa asli makanya mutih, ya, puasa. Betul. Karena dia pikir kita harus menghamba kepada beliau biar nggak hujan-hujan. Nah kalau sudah hujan airnya keruh, pH berubah, sudah warna nggak usah mengharap. Tepuk tangan buat batik Indonesia, susah loh dibuatnya. Kalah ini ya, karena dibuatnya itu berdasarkan cuaca, berdasarkan insting, berdasarkan ketekunan. Berdasarkan mood. Berdasarkan mood. Jangan ya berantem kan? Sama suaminya. Nggak boleh berantem sama suaminya. Ini parah ini kalau yang ini nih. Yang sudah belajar batik langsung ketawa kan. Tapi justru kekurangan itu adalah kelebihan yang kita punya yang negara lain tidak punya. Saya baru dari Chicago,
Head of Director Institute museumnya, Chicago Art Museumnya mengatakan, kalau manusia-manusia di negara kamu itu mau duduk begini 6 jam, berarti industri kamu bagus sekali ya, mereka passionate dan sabar mau nunggu ya. Saya bingung mau jawab. Saya mau jawab bagaimana, ada orang KJRI kan, oh saya langsung jawab, we hope that will be like that. The best answer, karena saya tahu, karena memang yang nggak ada di luar negeri apa? Kesabaran. Yang kurang. tidak ada di luar negeri, kurang ya di luar negeri adalah teknologi membuat semua instan. Ini ada negatifnya. Mereka ini pegawai saya ada satu yang tidak bisa di-delete sekarang. Per setengah jam pengen HP, mau lihat Facebook, mau lihat halo, mau lihat apa lagi? Kalau pet bukan, dia Facebook, bolak-balik. Ingin selfie, jadi lagi ngebatik dia selfie juga. Kena lagi lilin. Saya bilang wah ini parah ini. Cuman ya bagaimana, itu udah gayanya ya. Kita tutup dia kabur diambil orang, saya didik udah berapa tahun-tahun. jadi kalau di luar negeri batik Indonesia itu dikagumi karena pembuatannya membutuhkan kesabaran. Dan memang teknologi yang tidak tertulis ya. Teknologi yang tidak tertulis, itulah batik. Iya, dan itu udah kalau menurut saya karena memang habitat masuk ke gen ya. Jadi genetik yang udah bicara. Iya, ya bisa jadi begini Mbak, anaknya nggak mau ikut pembatik. Suatu saat dia pergi misalnya jadi kerja di kafe karena lebih gaya kafe kan. Nggak tahu kenapa dia akan balik lagi. Saya ternyata paling senang kerja itu. Dan mencari di tempat mamanya yang kerja. Jadi kita nih sebetulnya yang punya workshop ya Pak, bukan ketitipan atau membayar sekedar jasa kepada mereka. Ketitipan hidup juga. Jadi kita tuh kalau usahanya batik itu selain ketitipan jasa tapi ketitipan hidup, betul ya Pak Handianto? Dan itu nilai daripada luhur konten kita yang memang secara kekeluargaan tidak dipunyai di negara lain. Makanya saya selalu bilang, waktu Chicago itu the third biggest startup in the world. After nomor 1 itu Silicon Valley, nomor 2 itu Seattle, nomor 3 Chicago. Karena saya bertemu dengan beberapa startup, saya bilang, kamu punya startup, saya lebih segembong, itu UMKM startup semua tuh. Saya bilang kalau mau lihat, mau UMKM bikin ban, bikin paku, bikin batik, itu semua startup saya bilang. Dan waktu itu KJRI sangat kaget ya, oh iya ya Bu, ya katanya, iya that's our startup. Baik Bu Insana, satu pertanyaan lagi yang hanya bisa dijawab hanya oleh Bu Insana walaupun ini mengenai batik. Karena tadi kalau Bu Insana bicara bahwa awal kecintaannya dari Bu Ainun, pasti yang di sini juga pengen tahu kecintaan karena banyak anak muda itu yang sayang sekali dengan Eyang Habibie. Kalau Eyang Habibie itu gimana dengan batik? Ini di luar hal batik limaran tapi dalam keseharian Eyang Habibie. Kalau bisa, kalau sekarang makin ya. Oh sekarang makin ya? Makin. Kalau dulu ada zamannya safari ya Pak ya. Saya ingat itu foto-foto tahun berapa, kalau saya lihat kok safari melulu, ini apa dicuci bolak-balik, apa punya 1000 saya pikirnya. Tapi sekarang karena mama itu history mengenai mama terus diingat dan bahkan bertambah, baju zaman dulunya dikeluarkan semua Pak, termasuk si lurik kemarin yang bukan batik. Oh, saya aja kaget selama menjadi mantu nggak pernah lihat pakai lurik, lah kok baru sekarang? Ternyata lurik itu sudah berumur 38 tahun katanya. Wow. Itu masih bagus ya Pak ya? Jadi quality warna zaman dulu itu beda ya zaman sekarang ya. Jadi Eyang itu sekarang sering memakai batik dan lurik juga sebenarnya karena nafasnya Ibu Ainun ya? Beliau sangat Javanese ya. Betul, iya. betul. In terms kalau kedaerahannya ya.